Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asriani dengan program studi Bisnis Digital Universitas Muhammadiyah Senjai. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai marketplace itu sendiri. Nah, patut kita ketahui marketplace itu adalah platform digital yang memfasilitasi penjual dan pembeli untuk melakukan pembelian secara online. Nah, untuk lebih lanjut kita akan menanyakan ketersediaan dari narasumber untuk melakukan wawancara pada kesempatan kali ini. Baik, untuk wawancara kali ini saya bersedia untuk menjadi narasumber. Nah, untuk lebih lanjut kita memberikan kesempatan untuk narasumber untuk melakukan perkenalan secara pribadi. Baik, perkenalkan nama saya Nurhalisa. Pekerjaan sebagai mahasiswa dan bertempat tinggal di Desa Patongko, Kecamatan Telu Limpoy. Nah, masuk pada materi. Untuk pertanyaan pertama ada seberapa sering narasumber melakukan pembelajaran online dalam sebulan terakhir? Adapun pembelanjaan online dalam sebulan itu mungkin tidak terlalu sering. Mungkin itu hanya untuk memenuhi keinginan. Ya. Nah, apa alasan narasumber memilih berbelanja di marketplace dibanding dengan toko fisik? Mungkin adapun perbandingan itu harganya lebih terjangkau. Mungkin juga barang-barang yang ditawarkan di marketplace tersebut itu barangnya tidak ada di area sekitar yang terjangkau. Ya. Nah, marketplace dari banyaknya marketplace, narasumber ini lebih sering berbelanja di mana? Apakah di Shopee, apakah di Lazada atau Tokopedia? Untuk sejauh ini saya sering berbelanja itu hanya di Shopee. Nah, apa yang membuat narasumber ini memilih marketplace Shopee untuk melakukan perbelanjaan secara online? Adapun alasan saya itu mungkin di Shopee itu mungkin adanya gratis ongkir kan Ya. kan tadi harganya terjangkau. Betul. Terus mungkin juga banyak mendapatkan promo-promo dan sebagainya. Nah, narasumber ini kan seringnya berbelanja di Shopee. Nah, apakah saudari Nurhalisa ini pernah berbelanja di platform lain seperti Lazada atau Tokopedia? Kalau itu mungkin tidak pernah, tetap di Shopee. Nah, apakah narasumber ini pernah berpikir untuk melakukan perbelanjaan online kecuali Shopee? Ya mungkin tergantung situasi. Nah, untuk barang-barang atau produk di Shopee itu apa saja yang sering sekali narasumber belanja di marketplace tersebut? Mungkin ada pembelanjaan saya mungkin seperti pakaian ataukah Fashion ya. fashion. Fashion. Kalau semisal kulineran itu mungkin di kita Toko fisik ya? toko fisik. Betul. Nah, untuk mencari produk atau jasa di Shopee itu alat bantu apa yang Nurhalisa ini gunakan? Apakah langsung mencarinya ataukah melihat rekomendasi dari influencer atau artis-artis? Kalau semisal pembelanjaan tersebut itu mungkin kita cari referensi terkait barang-barang apa yang bagus dibelanjakan. Terus mengenai juga tokonya harus kita teliti terlebih dahulu Ya. apakah mungkin tokonya itu terpercaya atau tidak. Baik. Nah, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Apakah narasumber ini pernah mengalami kesulitan dalam melakukan atau mencari produk di marketplace itu sendiri? Mungkin kesulitannya itu barang yang kita inginkan, terus kita mencari di Shopee itu mungkin kayak tidak bersama persis dengan apa yang diinginkan, makanya
Itu mungkin salah satu kesulitan kita untuk berbelanja di Shopee. Nah, dalam melakukan pembelian di Shopee ini, narasumber memilih produk atau melakukan keputusan pembelian dipengaruhi ada beberapa seperti kayak promo harga, terus ada review, reputasi seller ataupun rekomendasi lain. Nah, apa yang paling mempengaruhi narasumber untuk melakukan pembelian? Ya, mungkin hal yang mempengaruhi itu mungkin dari review-review ya, mungkin karena kita sebagai perempuan itu mungkin mudah terpengaruh, apalagi Betul. apalagi kan di sekarang itu sudah era fashionable. Ya, Jadi mungkin harus on pengaruhnya point. jadi mungkin pengaruhnya ada di situ. Ya, rekomendasi dari Rekomendasi. algoritma. Nah, metode pembayaran apa yang paling sering Anda gunakan saat checkout di marketplace? Apakah itu transfer bank atau COD, e-wallet dan lain-lain? Mungkin kami juga berbelanja itu mengusahakan untuk pembayarannya itu kita di pembayaran di tempat. Ya, COD ya. Ya. Nah, untuk narasumber itu apakah pernah mengalami masalah saat checkout atau pembayaran? Apakah ini pembayaran tidak sesuai ataukah bagaimana? Mungkin dalam metode pembayarannya itu keganjalannya. Ya. Keganjalannya itu mungkin sekarang kan eranya kita digital. Jadi mungkin kita dompetnya juga itu mungkin digital. Mungkin kalau semisal COD itu mungkin kita tidak punya cash, jadi kita transfer meskipun itu pembayarannya COD. Ya, mungkin narasumber pernah mengalami hal tersebut seperti melakukan pembayaran COD tapi dia memilih transfer karena tidak ada cash. Ya. Mungkin hanya terkendala di situ. Ya. Nah, apakah narasumber ini sering memanfaatkan promo atau diskon yang menarik? Kalau itu memang kita harus memanfaatkan, karena siapa yang tidak mau untuk mendapatkan barang yang diinginkan dengan kualitas yang bagus dengan adanya potongan harga. Ya, betul. Pasti menarik, apalagi promo gratis ongkir. Ya. Nah, pernahkah narasumber ini membatalkan pesanan secara check out? Mungkin tidak pernah, karena kita men-check out memang kita membutuhkan. Nah, seberapa lama rata-rata pengiriman dari marketplace ke tempat lokasi narasumber? Karena lokasi saya cukup jauh di ujung, mungkin paling cepat pengirimannya itu ada di 5 hari atau 1 mingguan. Apakah jangka pengiriman ini sesuai ekspektasi dari narasumber? Kalau soal itu kita cukup terpuaskan, karena kita juga memaklumi semua apa yang terjadi. Betul. Nah, apakah dengan melakukan pembelanjaan online narasumber pernah mengalami ketidaksesuaian produk yang tidak sesuai dengan deskripsi atau mengalami kerusakan? Kalau persoalan itu kita sebagai manusia kan memang mempunyai ekspektasi tinggi di luar dari apa-apa yang kemampuan dari toko tersebut. Jadi kalau soal kepuasan itu mungkin kembali lagi kepada diri sendiri, karena tidak ada juga penjual itu menjual barang yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Baik. Nah, selanjutnya, seberapa penting rating atau review dari produk bagi Anda sebelum membeli? Kalau rating dan review itu sangat perlu, karena sekarang itu banyak toko-toko yang menjual barang dengan harga yang sama, tetapi pas barang yang sampai itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Makanya kita harus itu lebih mencari tahu review dari toko tersebut,
apakah tokonya terpercaya atau tidak. Betul. Nah, seberapa sering narasumber memberikan review setelah membeli produk di Shopee? Kalau seringnya sering, karena supaya orang-orang yang berbelanja itu tahu kalau produk yang diperjualkan oleh toko tersebut itu aman dan terpercaya. Baik. Sesuai dengan apa yang diterima dari narasumber ya. Ya, Nah, seberapa sering ini narasumber berkomunikasi dengan penjual di marketplace sebelum membeli, seperti kayak menchat admin sebelum membeli, atau sedemikian interaksinya dengan penjual? mungkin kalau soal chat admin ya kita tidak pernah, karena kita kembali lagi kita Lihat melihat rating rating dan review-review dari produk-produk yang diperjualkan. Nah, mungkin itu sudah jelas dari apa yang ingin dibeli ya. Ya. Nah, narasumber ini apakah pernah mengalami konflik atau ketidakenakan jawaban dengan penjual, seperti menanyakan terkait produk atau komplain dari Anda? Sejauh ini saya berbelanja tidak ada yang bermasalah, jadi saya tidak pernah komplain. Nah, bagaimana narasumber ini dengan layanan customer service marketplace? Apakah kalau semisal menanyakan produk lewat chat itu, apakah cepat direspon atau lambat direspon? Kalau soal begitu itu mungkin semua admin itu mungkin dia memang harus fast respon, karena karena kalau semisal dia tidak begitu, mungkin ini pelanggan akan ke toko-toko lain. Betul sekali. Nah, menurut narasumber itu sendiri, kelebihan apa atau kekurangan apa yang Shopee ini sering Anda gunakan? Apakah ada kekurangan atau kelebihannya mungkin? Kalau soal kekurangan itu mungkin di jalur pengiriman. Kalau kelebihannya itu mungkin ya seperti yang tadi dijelaskan, bahwa harganya terjangkau dengan banyak promo-promo yang untuk potongan harga. Nah, jika narasumber dimintai pendapat dari marketplace, fitur atau layanan apa yang Anda harapkan yang ada di marketplace tersebut? Ataukah fitur-fitur tambahan apa saja yang ingin diinginkan dari narasumber? Apakah emang Shopee ini sudah memenuhi kriteria dari narasumber? Mungkin sejauh ini saya belum terlalu paham bagaimana apa itu di marketplace, karena kita cuma pembeli. Betul. Karena kan semua orang juga itu berbeda-beda pendapat tentang pembelian. Mungkin dari jika ada kerabat atau kolega ataukah teman narasumber yang baru memulai berbelanja online di marketplace, apa saran dari narasumber dan hal-hal yang harus diperhatikan oleh mereka sebelum melakukan atau memutuskan untuk mencoba berbelanja di marketplace? Ya, seperti kembali lagi dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, kita harus melihat barang yang diinginkan. Terus barang yang diinginkan itu sesuai dengan apa yang diharapkan, dengan di situ juga tokonya juga terjamin aman. Jadi singkatnya ini rekomendasi dari narasumber itu untuk selalu memperhatikan rating dari toko dan rating barang-barang sebelum melakukan pembelanjaan online. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami bahas mengenai marketplace itu sendiri, dan saya ucapkan kepada narasumber terima kasih banyak telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk bergabung pada wawancara kali ini. Sama-sama. Untuk menutup, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.